Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian tentang manasik umrah kita ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi para pemirsa dimanapun berada. Semoga bisa dimudahkan untuk berangkat umrah ke Tanah Suci, kemudian bisa diterima amal ibadahnya semua, amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan lagi pembahasan tentang manasik umrah ya, tentang makna-makna ya, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari rangkaian ibadah manasik umrah. Umrah kalau zaman sekarang itu perginya adalah dengan pesawat terbang, berbeda dengan zaman dahulu kala naik kapal ya, dari negeri kita bisa berbulan-bulan. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan untuk umrah dengan pesawat terbang dan dengan waktu yang relatif cepat ya. Kalau kita ke bandara ya, di bandara itu ada mereka yang duduknya itu di ruang tunggu biasa ya, lama nunggunya, lagian kursinya sempit, tidak disediakan makan. Tapi ada juga orang yang nunggunya di lounge. Di sana ada makan ya, ada makan enak, kursinya enak ya, bebas makan dan minum. Nah, begitu juga nanti ya, bisa kita ambil pelajaran bahwa itu adalah gambaran orang nanti hari kiamat. Ada orang yang dia di hari kiamat itu ya orang yang banyak dosa ya, dia tertenggelam oleh lautan keringat. Ada orang yang terbakar panasnya matahari pada hari kiamat. Tapi ada juga orang-orang yang VIP, yaitu orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal perbuatan kita. Kita ingat hadis tentang 7 orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat ya. Akhirnya mereka tidak merasakan panasnya hari kiamat, mereka tidak merasakan ya dahsyatnya hari kiamat. Tapi kita tidak akan membahas itu secara ke-7 golongan itu. Tapi yang jelas ini ada pelajaran di sini. Kita lihat orang yang kelas ekonomi ya, mau masuk ke lounge, males cuma nunggu 2 jam 3 jam saja, ditunggu di bandara sambil kita ngobrol ya, sambil kita ngobrol, nanti kan lama-kelamaan nggak kerasa. Tapi orang yang punya uang lebih, males nunggu di luar ya, lebih baik nunggu di lounge sambil makan-makan, sambil ya santai-santai gitu ya, ngopi dan sebagainya. Nah, ini juga nanti hari kiamat juga kita kepingin posisi seperti apa nanti di hari kiamat. Kita kepingin posisinya orang-orang yang celaka, atau posisinya orang-orang yang selamat, atau posisinya orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat, dan tidak merasa takut pada hari orang-orang merasa ketakutan. Ya, bisa kita bayangkan dari penjelasan Nabi Sallallahu alaihi wasallam nanti yang maknanya nanti di hari kiamat itu orang akan dibangkitkan dalam keadaan hufatun aurah ghur, dalam keadaan tidak pakai sandal, dan dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan belum bersunat, belum berkhitan. Nah itu kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana nanti orang, apakah tidak merasa malu atau tidak, bagaimana merasa risih melihat orang telanjang? Tapi memang dari kiamat itu gonjang-ganjingnya begitu dahsyat, mereka tidak akan memikirkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ya, ini pas bener ya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita bahas tafsir Al-Hajj secara panjang lebar ya, sangat panjang lebar soalnya. Ya, di awal jadi apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, ini manusia kepada manusia secara umum ya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian rasa takut itu mendorong kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi yang dilarang.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Ai ij'alu bainakum wa baina adzabillahi wiqayah. Jagalah diri kalian ya jangan sampai terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya gunjang-ganjingnya hari kiamat itu sangat luar biasa dahsyat. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, ketika seorang ibu sedang menyusui anaknya, maka ketika datang hari kiamat maka dia akan melemparkan anaknya karena dahsyat ya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang hamil akan gugur kandungannya karena ketakutan pada hari itu, karena begitu takut ya, begitu takut. Wa taranna sukara wa ma hum bisukara, dan kalian akan menyaksikan manusia seperti dalam keadaan mabuk karena tidak lagi bisa berpikir lantaran dahsyatnya gonjang-ganjingnya hari kiamat itu. Walakin adzaballahi syadid, tetapi siksa Allah Subhanahu wa taala begitu keras. Ini hari kiamat. Jangan sampai kemudian kata-kata hari kiamat itu di telinga kita sudah menjadi kata yang klise, tidak punya makna lagi, tidak punya arti lagi, tidak membuat kita takut ya. Ya, begitu juga kata-kata adab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian jadi kata-kata yang terucap tidak ada maknanya dan tidak membuat kita takut ya. Subhanallah ya, hari kiamat itu semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ada banyak kisah dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ini membuat kita semestinya takut ya. Semestinya takut dan kita menggunakan hidup ini untuk menyelamatkan diri kita. Karena kehidupan di dunia hari ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang sebenarnya adalah nanti kehidupan di akhirat. Karena kehidupan di dunia ini ya bersatunya antara kesenangan dan kesedihan. Karena kesenangan dan kesedihan di dunia ini bersatu, maka kesenangannya bukan kesenangan yang maksimal dan kesedihannya juga bukan kesedihan yang maksimal. Tapi bagi orang mukmin ya, itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin itu orang yang dalam segala kondisi dia akan berada dalam kebaikan, akan berada pada kebaikan. Itu ketika ditimpa oleh kesusahan dia bersabar. Kemudian ketika ditimpa oleh kesenangan, diberi kesenangan, dia bersyukur. Dan ini hanya khusus bagi orang yang beriman. Oleh sadzalika illa lil mu'min. Dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Kita diuji dengan apa itu bukan urusan kita, karena kita ini makhluk, kita ini hamba. Yang menguji adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menguji adalah yang menciptakan alam semesta ini. Allah tahu ya kapan kita lahir dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa orang tua kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita, di mana kita lahir, dan itu semua ternyata berperan bagi ya bagaimana nanti jalan hidup kita gitu. Nah, semua itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang diuji dengan kesenangan, dia mesti sadar bahwa kesenangan itu adalah sebuah ujian. Begitu juga dengan yang ditimpa oleh kesempitan, kesusahan. Ya, kesempitan itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sadar akan hal ini, maka dia akan merasa waspada ketika dia sedang diuji dalam kesempitan, maka dia tidak terlalu berputus asa, dia akan bersabar, dia akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan kesenangan, maka dia akan bersyukur. Nah, kesenangan maupun kesedihan, kesenangan maupun kesusahan dan kesempitan, semuanya adalah bisa digunakan untuk bagaimana kita mencari bekal untuk menghadapi hari kiamat nanti. Orang yang dia ditimpa kesenangan, diuji dengan kemudahan, kelapangan, dia gunakan kelapangannya itu untuk beramal melakukan amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang ditimpa kesulitan, diuji dengan kesusahan, maka dia akan bersabar dan berusaha bagaimana supaya bisa melakukan amalan
yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran itu nanti akan berbuah manis nanti di hari akhir. Ketika kita naik pesawat sama ya, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada first class. Ya, bagaimana nanti kita pengen surga kita ini pengen yang seperti apa? Ya, jangan sampai kita kalau ditanya mau naiknya pesawat yang kelas apa? Kelas bisnis apa kelas first class, ya pengennya sih first class sih. Tapi karena belum ada uangnya ya sudah kelas bisnis saja. Tapi kepinginnya yang paling baik ya dari segi dunia ya. Nah, jangan sampai kemudian ketika berbicara tentang akhirat kita maunya yang pas-pasan. Kita maunya yang pas-pasan. Kita tidak mengusahakan yang terbaik. Ini mindset yang mesti kita periksa dalam diri kita, apakah masih ada mindset seperti itu. Yang dunia maunya bagus-bagus, dunia maunya yang kelas 1, yang istimewa. Tapi ketika mengejar akhirat yang lebih baik daripada dunia, maka maunya yang pas-pasan. Sholatnya pas-pasan ya. Ya apa namanya? Sholat sunnah ya pas-pasan. Yang dibaca suratnya ya. Jadi itu aja, surat Ad-Duha ke bawah sampai Anas. Ya, tapi kita maunya pas-pasan. Ya pas-pasan Ustaz. Loh, pas-pasan yang gimana? Ya pas mau umroh ada uangnya, pas mau beli mobil baru ada uangnya, pas mau ya itulah. Artinya mari kita periksa lagi mindset kita ya tentang dunia dan akhirat. Kalau kita masih ada ya dunia kita maunya yang kelas, tapi ketika di amalan akhirat kita maunya, padahal amalan akhirat itu mengejarnya free ya. Cuma perlu apa? Ilmu. Tidak perlu bayar, tapi perlunya adalah bagaimana kita tahu bagaimana cara beramal yang benar, bagaimana kita tahu supaya amal yang kita kerjakan ini bisa nilainya berlipat ganda, bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita terbatas. Nah, itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Nah, di antaranya bagaimana cara supaya melipat gandakan nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menguatkan iman kita kepada Allah, menguatkan cinta kita kepada Allah, menguatkan al-a'mal al-qalbiyah, amalan-amalan hati, yang mana ketika itu sudah semakin tinggi nilai amal qalbi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula nilai amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat yang banyak dijadikan contoh oleh sebagian ulama, yaitu ketika orang salat berjamaah menjadi makmum di belakang seorang imam yang sama, tapi pahalanya itu bisa berbeda langit dan bumi, atau mungkin salatnya berdampingan ya. Tapi si A dan si B, taruhlah A dan B. Si A ini sholatnya bernilai tinggi, nilainya seperti langit. Sedangkan di si B ini sangat rendah pahalanya. Jadi pahala sholat antara si A dan si B itu bedanya antara langit dan bumi. Loh, bagaimana bisa? Sholatnya itu dengan ya bersebelahan ya, berdampingan. Satu masjid, satu imam, kok bisa pahalanya beda? Karena imannya beda. Si A itu berangkat ke masjid dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Si A itu dalam salatnya dia khusyuk. Ya, tingkatan khusyuknya sangat tinggi sekali. Dia bisa realisasikan tingkatan ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa in fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Dia bisa dalam salatnya itu bermuraqabah, dan dia bisa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dan dia bisa mentadaburi seluruh makna bacaan salat yang dibacanya. Itu berbeda dengan si B yang mungkin sholatnya itu karena mungkin dia takut dimarahin istrinya, atau takut tidak kelihatan di masjid. Ya, bukan karena cinta kepada Allah, tingkatan cintanya sangat minim. Tingkatan takutnya kepada Allah sangat minim. Tingkatan rindunya kepada sholat nggak ada. Berbeda dengan si A tadi, dia berangkat sholat dengan penuh semangat, penuh cinta. Ya, penuh semangat karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang penuh hasrat gitu, semangat. Beda dengan si B tadi. Si B tadi pas-pasan. Berangkatnya pas-pasan, ya berangkatnya ya sudah adzan ya tunggu sebentar lah. Udah qomat tunggu sebentar, baru belum selesai surat Al-Fatihah. Sudah rakaat pertama, santai aja, rakaat pertama masih, kedua, ketiga. Masuknya di rakaat terakhir. Ya kan masih dapat jamaah saatnya, tapi kan pas-pasan jamaahnya.
Masuknya rakaat keempat ya saat imam sudah ayat terakhir di Al-Fatihah dapat ruku, atau masuknya rakaat keempat pas ruku imamnya dapat rakaat keempat dapat jamaah. Tapi apakah sama dengan orang yang berangkatnya itu pas setelah adzan dari rumah, dia berangkat sudah berwudu dari rumah, kemudian dia sholat tahiyatul masjid merangkap dengan sholat qabliyah, kemudian menunggu sambil dia membaca Al-Quran atau berzikir atau berdoa, beda. Nah inilah, begitu juga umroh. Umroh kita ini bagaimana? Apakah sekedar umroh saja, tidak ada rasa kerinduan kepada Allah, tidak ada rasa rindu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa ingin menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat aja. Bikin berangkat aja. Beda dengan umrohnya yang orang yang betul-betul dengan berangkat penuh dengan rasa rindu, kemudian dia bisa menghayati semua bacaan doa yang dia baca saat umroh. Kemudian dia di sana bisa menggunakan waktunya dengan baik. Berbeda. Nah, kita harus bisa punya ilmu supaya kita bisa memaksimalkan amal kita ini. Nah, salah satunya adalah ilmu tentang a'malul qulub yang bisa membuat tingkatan amal kita ini berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dalam bab sedekah ya, gambaran ya, ada Nabi SAW pernah menceritakan bahwa ada orang yang bersedekah 1 dirham, tapi sedekahnya itu mengalahkan orang yang senilainya sedekahnya adalah 100.000 dirham. Loh, kok bisa? Karena nilai amalan di sisi Allah, nilai sedekah di sisi Allah bukan nilai nominalnya. Bukan nilai nominalnya. Makanya jangan merasa minder ketika hanya bisa bersedekah dengan nominal sedikit, karena bisa jadi itu mengalahkan yang banyak. Kata kita adalah yang kita cari dalam sedekah kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi gimana 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham ya? Karena orang yang punya 1 dirham dia hanya punya 2 dirham, alias dia mensedekahkan 50% dari hartanya. Sementara orang yang bersedekah 100.000 dirham dia punya sekian puluh juta dirham. Apa yang membedakan antara orang yang sedekah 1 dirham tadi dengan 100.000 dirham adalah hatinya. Yang 1 dirham itu dia betul-betul berjuang, ini gimana uang saya tinggal 1 dirham lagi. Ya, dia betul-betul berjuang, perjuangan yang dia takut nanti gimana kalau uang saya habis gimana. Artinya rasa takut yang dilawan itulah akhirnya yang membuat nilai amalnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ketika kita pakai ihram, ya pakaian ihram itu kan bagi laki-laki disunahkan untuk berwarna putih. 2 lembar kain berwarna putih. Itu mengingatkan kita kepada apa? Kepada kain kafan. Kita berangkat ke tanah suci, berangkat menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pakai pakaian ihram, kita berangkat ke tanah suci, kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya mirip ketika kita nanti mati. Ketika kita pakai kafan putih-putih, kita kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengan rasa gembira seperti gembiranya orang mau berangkat umroh. Nah, ini ketika berangkat umroh pun kita pakai pakaian ihram itu, kita gambarannya kurang lebih sama dengan ketika kita meninggalkan dunia, karena kita meninggalkan dunia kita di tanah air ya. Rumah kita, anak kita, ya semua kita tinggalkan ya. Itu seolah-olah kita pergi ke akhirat. Seolah-olah kita pergi ke akhirat. Kita kepingin agar nanti ketika saatnya kita pergi ke akhirat, di akhirat kita menemukan hal-hal yang menyenangkan, yang kita tidak kepingin kembali ke dunia karena lebih indah daripada dunia. Sama seperti ketika kita ke tanah suci nanti, kita kerasan di sana, kita tidak ingin kembali tapi tetap harus kembali ya. Nah, kita kepingin nanti di akhirat itu nanti kita berangkat menuju tempat yang lebih indah. Nah, sekarang saatnya kita menyiapkan, dan salah satu ya ikhtiar kita untuk ya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla, agar nanti di akhirat kehidupan kita lebih nikmat dibandingkan dengan kehidupan dunia ini adalah dengan kita melaksanakan umrah. Karena umrah itu adalah saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan hal yang paling penting yang kita minta dalam doa kita, jangan sampai kita tinggalkan, yaitu kita minta surga. Ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridhoi kita, merahmati kita di dunia ini, memudahkan kita untuk menempuh jalan menuju rahmat dan ridhonya, sehingga kita nanti bisa selamat ya nanti ketika kita nanti di akhirat ya. Begitu juga nanti kita mandi, mau ihram itu mandi, disunahkan untuk mandi ketika mau ihram. Sama juga mirip ketika nanti kita mau berangkat ke akhirat dengan kain kafan, kita juga dimandikan dulu. Ihram kita mandi, dan ketika nanti kita sudah mau diberangkatkan dari rumah kita menuju pekuburan, kita juga bersiap-siap dengan dimandikan dulu. Ya, ini ya ketika kita ya mengenakan pakaian ihram, kita sampai ke Mekah, kita tawaf, itu kita lihat orang semua pakai pakaian ihram ya. Di situ kita melihat kesamaan di antara semua manusia. Ya, statusnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena antara manusia itu adalah sebenarnya adalah sama. Yang membedakan apa antara manusia yang tawaf itu adalah dalam hatinya. Ya, yang tawaf dengan ya biasa, tanpa ada rasa rindu, tanpa ada rasa takut, ya tanpa ada rasa ya dia sedang sadar, tanpa dia sadar dia sedang di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia beradab. Beda dengan orang yang ya umrohnya dengan penuh perasaan, penuh cinta, penuh rindu, penuh adab bahwa saya ini adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain itu bukan atribut dunia. Yang membedakan antara manusia dan manusia yang lain itu bukan pakaiannya, bukan atribut dunianya. Ya sama semua orang mati pakai kafan ya, dikafani. Yang berbedanya apa? Takwanya. Dan takwa itu tempatnya adalah dalam hati. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa takwa hahuna wa asyara ila sadri. Takwa itu adalah dalam hati. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah ta'zim kepada syiar-syiar Allah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan ayat ini di surat apa? Surat Al-Hajj. Ini orang yang bertakwa pasti ta'zim pada syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu apa ya? Syiar-syiar Allah yang zahir, seperti masjid. Pokoknya menghormati, mengagungkan segala yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mengagungkan tanah haram. Ya, ketika kita masuk ke tanah haram, kita ya mengagungkan tanah haram. Kita tidak berbuat dosa, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tanah haram itu sekedar ingin berbuat dosa saja sudah terhitung dosa. Dalam surat Al-Hajj, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Ini orang yang bertakwa menghormati syiar-syiar Islam, menghormati masjid, menghormati sholat jamaah, menghormati hal-hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan di batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati. Karena hatinya bertakwa. Nah, kita bisa mengukur tingkat takwa kita dalam hati ini setingkat mana. Nah, sudahkah kita menghormati masjid? Sudahkah kita ya ketika kita dalam masjid itu kita khusyuk, kita tidak teriak-teriak. Ya. Begitu juga ya syiar-syiar Islam ya, amal-amal ibadah. Sudahkah kita menghormati sholat? Ya. Begitu juga dengan amal-amal Islam ya, hal-hal yang penting dalam Islam, Al-Quran, ayat-ayat Quran. Kita sudah mengagungkan, menghormati, atau kita ya sering bercanda dengan syariat Islam. Hati-hati ya. Ini harus kita hormati. Orang yang bertakwa dia menghormati syiar-syiar Islam, dia menghormati Al-Quran, dia mengagungkan Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ya. Semua sama. Ya, semua sama. Yang membedakan apa? Takwanya. Yang membedakan apa? Ikhlasnya. Ikhlas itu apa? Semangatnya untuk mencari
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keinginannya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ingin itu kan bertingkat-tingkat ya. Inginnya level 1, ada yang level 100, ada yang level 300, level 1000, level, karena semakin kuat ikhlasnya, maka semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ya ingin dihormati manusia ketika kita ya pergi ke pesta pernikahan atau kemana, kita pakai pakaian yang pantas ya, supaya apa? Supaya dihormati manusia. Tapi akhirnya kita tidak peduli posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli apakah Allah itu cinta sama kita atau benci sama kita. Kita tidak peduli bahwa kita ini dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan itu adalah iman, adalah takwa, adalah ikhlas, adalah semangatnya. Dan ini tidak nampak di fisik, karena orang yang pakai pakaian ihram ya, baik itu umrah maupun haji, apalagi waktu haji ya, waktu wukuf di Arafah, lautan manusia semuanya mengenakan pakaian ihram putih, semua warnanya sama, tapi yang membedakan adalah hatinya yang membedakan. Makanya kita mesti memperbaiki hati ini, lebih kita perhatikan dibandingkan dengan kita memperbaiki fisik. Miskin dan kaya sama saja ya. Ya namanya ihram itu membuat kita ingat bahwa orang miskin dan kaya itu sama saja. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki dunia yang lebih, itu jangan kemudian kita merasa lebih baik daripada orang yang memang diberi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberi sedikit itu bukan karena dia tidak bisa, tapi karena Allah yang memberi. Kemudian Allah hanya memberikan sarana sampai kepada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, itu diberi sarana oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa meraih banyak. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari, supaya ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lain, kita sikapi itu sebagai sebuah pemberian, dan kita sikapi itu sebagai sebuah kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan yang kita punya. Ketika kita ihram, kita ingat tentang zuhud di dunia. Ya, zuhud itu maknanya adalah kita tidak ingin dunia. Ketika dunia itu ada maupun tidak ada sama saja hati kita. Zuhud itu adalah dunia ada di tangan kita, bukan di hati kita. Zuhud itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu makna zuhud adalah dia hidup dengan yang cukup. Nah, ketika kita ihram, kita dengan 2 kain itu cukup hidup di dunia. Ya, bisa hidup dengan yang sedikit. Nah, ketika kita ingat bahwa dengan yang sedikit itu kita bisa hidup, maka juga kita ingat untuk apa? Untuk tidak berlomba-lomba dalam masalah dunia. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan tujuan agar kita berlomba-lomba untuk memperbaiki dunia kita. Ya, berlomba-lomba agar kita tidak kalah dengan orang lain yang memiliki dunia lebih. Akhirnya ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur, berlomba-lomba dalam dunia, berlomba-lomba mana yang lebih banyak. Ketika ada orang yang punya lebih banyak, dia tidak terima, dia lebih banyak lagi dalam dunia. Akhirnya dia lupa bahwa dunia ini tujuannya kita hidup di dunia adalah untuk kita beramal baik. Ketika kita punya harta berlebih, gunakan harta itu untuk mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Makanya kita juga diarahkan untuk tidak fokus pada penampilan, karena penampilan sama saja. Ya, 2 helai pakaian putih, yang satu dibuat sarung bawah, yang satu menutupi badan bagian atas, sama, semua sama. Bedanya di mana? Bedanya pada iman, bedanya pada hati. Disunahkan pakaian ihram itu berwarna putih saja. Dan memang pakaian ihram itu kalau mungkin ada mereka yang sering ke tanah suci kemudian punya pakaian ihram yang dibawa pulang, pakaian ihramnya dicuci. Ya, ketika mau dipakai berangkat lagi dicuci pakaian ihramnya. Karena apa? Supaya tidak kotor. Begitu juga ya, semangat kita untuk mensucikan hati kita, untuk membersihkan hati kita dari kotoran, jangan sampai kalah oleh semangat kita untuk
mencuci pakaian ihram kita supaya nampak bersih. Memang pakaian ihram itu nampak bersih ya. Orang nampak kalau pakaian ihram ini bersih atau kotor. Kalau kenapa kotor? Nanti malu sama orang pakaiannya kotor. Tapi hati yang kotor itu tidak nampak oleh orang lain, sehingga orang bisa menyembunyikan, bisa berpura-pura menjadi orang yang baik di depan orang, tapi hatinya tidak sebaik perilakunya. Hatinya lebih kotor dari penampilannya, hatinya lebih kotor dari bajunya. Jangan sampai ketika kita ingin membersihkan rumah kita, tapi hati kita tidak pernah kita bersihkan. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan badan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilan kita, tapi yang dilihat adalah hati kita dan amal kita. Dan membersihkan hati itu paling utama, paling mudah adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Ya, hati yang sakit ya, hati yang sakit dengan ya ghurur, merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih kaya dari yang lain. Dan ini banyak sekali ya ketika kita berangkat umrah ke tanah suci, rasa ghurur ini masih ada pada diri kita. Rasa ghurur itu ya merasa lebih dari yang lain, merasa sudah sering merasa macam-macam, merasa dirinya tidak berdosa, merasa dirinya baik, itu ghurur. Ya, juga penyakit hasad, iri ketika orang lain dapat nikmat, benci ketika orang lain dapat nikmat. Begitu juga penyakit haqd, benci kepada orang lain. Nah, ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering setan itu menipu kita, dan penyakit-penyakit hati itu bisa jadi kita terasa manis karena dihiasi oleh setan, nampak indah. Ya, penyakit haqd itu ya, benci sama orang itu nampak, kita nampak semangat kita membenci orang. Kita hasad itu nampak semangat. Bagaimana kita memikirkan supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Penyakit ya, kemudian penyakit hati berupa pencintai maksiat, yang mana maksiat itu merusak hati, tapi oleh setan ditampakkan bahwa maksiat itu indah. Nah ini kita ketika kita bersiap untuk ihram, kita ingat ya, tata cara khusus yang biasa harus dipenuhi ketika ingin bertemu dengan raja. Untuk ketemu dengan pejabat ya mesti ada tata cara khusus. Ya harus pakai pakaian ini. Nah ini ada tata cara khusus ya. Begitu juga dengan ketika kita mau umrah, ini ada tata cara khusus ya yang harus kita penuhi. Harus kita penuhi untuk kita bisa bertamu ke rumah raja, sang raja langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya ketika kita ingin bertemu pejabat, kita berusaha sebaik mungkin, tapi ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kita semuanya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya ketika kita ada namanya ihram, itu adalah masuk ke manasik haji, masuk ke rangkaian manasik umrah. Ada hal-hal yang dilarang dalam ihram. Itu misalkan dilarang pakai minyak wangi, dilarang memotong kuku dan mencukur rambut, dilarang mencukur kumis. Ya, dilarang kita berhubungan suami istri. Kita dilarang ya dalam haji ya, kita dilarang untuk berkata-kata yang mengarah kepada berhubungan suami istri. Tidak boleh marah, tidak boleh. Nah, itu apa? Mengingatkan kita pada dunia yang penuh dengan larangan. Kita di dunia ini ya memang tidak bebas, karena di dunia ini kita diuji mana yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mana yang mau bebas. Nah, kalau orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya, sabar. Ya, ketika kita ihram, kita sabar ya. Orang yang berangkat dengan pesawat ya, ketika dia langsung landing ke Jeddah, berihram di pesawat. Atau ketika dari Jeddah langsung ke Mekah, dia harus ihram di pesawat. Tapi ketika dia dari Jeddah ke kota Madinah dengan bis, maka dia tidak harus berihram di atas pesawat. Nah ini ketika kita masuk ihram ini kita sadar bahwa kita ini jadi dunia, sama dengan dunia. Ya dilarang. Ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang tidak boleh kita dekati. Sama juga dengan ihram.
Ya kita sadar, akhirnya sadar bahwa dunia ini, kita sedang di dunia, kita sedang berada di tempat ujian yang mana kita diuji dengan perintah-perintah dan diuji dengan hal-hal yang dilarang. Mana perintah itu yang kita kerjakan dengan baik dan mana dari hal-hal dilarang itu kita tinggalkan. Nah ini sebentar, sama seperti ihram juga ya. Ya dari niat ihram di atas pesawat, kemudian turun ke Jeddah, kemudian ke Mekah, kemudian manasik umroh ya, melakukan umroh, kemudian selesai. Sama juga dengan dunia. Ya. Nanti setelah ihram selesai, setelah bertahallul itu kita bebas ya. Itu juga nanti setelah kita mati kita juga bebas. Makanya kita harus sabar hidup di dunia ini. Ya, kita harus perhatian pada ihram ini ya. Pada hal-hal yang dilarang dalam ihram jangan sampai kita kerjakan. Ya, itu. Dan dalam ihram ini ada yang namanya talbiyah. Apa bacaan talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab perintahmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan alam semesta. Tidak ada yang membantu Allah dalam mengurus alam semesta. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allah adalah al-hayy, maha hidup, dan Allah adalah yang maha al-qayyum, ay al-qaim bi khalqihi bi syu'uni jami'il khalqihi, yang mengurus semua makhluknya. Tidak ada yang membantu, makanya la syarika laka labbaik. La syarika labbaik, la syarika laka labbaik. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu, maka aku taat, aku tunduk ya. Aku datang dengan penuh cinta, aku datang dengan taat, aku laksanakan perintahmu ya Allah dengan penuh cinta dan penuh keikhlasan ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Innal hamda, sungguhnya seluruh pujian ya Allah hanya milikmu ya Allah. Maka talbiyah ini kita baca dengan rasa cinta, karena alhamdu itu adalah kita memuji Allah dengan rasa penuh cinta dan penuh pengagungan. Karena ketika kita membaca alhamdu nahmadullah tanpa ada rasa cinta, itu namanya ya sekedar ucapan di mulut saja ya. Mungkin kita bisa memuji orang tapi hati kita marah pada orang itu. Tapi ketika kita memuji Allah, kita harus dengan pujian itu kita panjatkan dengan penuh cinta ya. Innal hamda, sungguhnya Allah maha terpuji ya, seluruh pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terpuji karena dua hal, karena sifat-sifatnya, karena kesempurnaannya, karena keagungannya, dan kedua adalah karena nikmat yang kita terima. Karena nikmat yang begitu banyak kita terima, begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nah, ini kita memuji ini dengan penuh kesadaran. Innal hamda wan ni'mata, seluruh nikmat adalah dari Allah. Laka wal mulk, adalah dari Allah, adalah milikmu, dan juga kekuasaan. La syarika lak, hanyalah milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini talbiyah ini kita baca sambil kita hayati maknanya. Supaya apa? Makna talbiyah ini masuk ke dalam hati kita dan kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, talbiyah ini kita baca kapan? Ya, dari mulai kita niat ihram sampai nanti kita mulai tawaf. Sampai nanti kita mulai tawaf, kita baca, dan disunahkan bagi laki-laki untuk membaca talbiyah dengan suara keras. Dengan suara keras. Makanya ketika di bis ya, jangan banyak ngobrol, memang mungkin mau ngobrol yang seperlunya saja, tapi banyak talbiyah. Kalau capek talbiyah dalam keadaan suara pelan. Tapi kalau tidak, kalau kuat harus talbiyah dikeraskan suaranya dengan talbiyah. Nah, ini saat bertalbiyah ini kita sambil kita yang melihat ke diri kita, sudahkah kita ini menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita di tanah air ini? Bagaimana ketika Allah memanggil untuk sholat? Bagaimana ketika Allah memanggil untuk taat kepada Allah? Ya, bagaimana syukur kita? Kita taat sama Allah adalah karena apa? Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, karena Allah maha terpuji,
Karena nikmat Allah itu begitu banyak, begitu besar. Karena Allah itu penguasa langit dan bumi. Nah, ini kita lihat. Dan yang paling ya bertentangan dengan talabiyah itu perbuatan apa? Syirik. Ya, dia mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, tapi dia berdoa pada selain Allah. Ya, walaupun itu orang soleh, walaupun itu nabi, walaupun itu malaikat, tidak boleh kita berdoa kepada makhluk. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib. Sungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi, aku akan memberikan apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Ini. Makanya berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhlas kita bagaimana? Ikhlas itu kita ingin bertemu dengan Allah, ingin rahmat Allah, ingin menggapai ridha Allah. Ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Allah itu maha sempurna. Allah itu maha penguasa, menguasai semua yang ada. Apakah kita tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Apakah kita tidak ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Jadi yang aneh adalah kita tahu bahwa Allah itu adalah ya maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala maha memberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala maha menguasai langit dan bumi. Kita malah menginginkan yang lain dalam hidup ini. Yang kita inginkan itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Dunia atau pekerjaan atau apa atau ya barang-barang lain yang berupa semuanya adalah dunia. Jabatan, kedudukan, ya nama baik di mata manusia itu semua adalah dunia. Aneh ketika kita tahu Allah yang adalah maha sempurna, Allah adalah maha terpuji, Allah yang menjanjikan surga yang begitu indah, malah kita nggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat bagaimana ya sikap kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita kepada kalam Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sikap kita pada Al-Qur'an? Ya. Bagaimana kalau kita tidak bisa memenuhi perintah Allah? Takut atau tidak? Nah, ini ya setiap orang yang bertalbiyah itu ya membuat ya umrohnya itu menjadi berkualitas tinggi karena salah satu rangkaian umroh adalah talbiyah. Demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.